Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Insyaallah alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Keluarga, sahabat, dan jamaah Facebooker, insyaallah dalam kesempatan ini kita lanjutkan ngaji kitab ngaji kitab I'anatut Talibin yang tadinya Selasa malam Rebu, karena waktu tidak memungkinkan dan agar tidak terlalu panjang videonya, kita buat jadi setiap Sabtu. Sabtu pekan lalu adalah kejutan dan hari ini adalah ngaji kedua Sabtu pukul 6.00 sampai dengan pukul 6.15. Nah, kita punya waktu sekarang sekitar 8 menit. Tema kajian kita hari ini adalah riwayat Imam Asy-Syafi'i dalam I'anatut Talibin oleh Sayyid Abu Bakar Muhammad Syata Asy-Syafi'i. Riwayat ini penting untuk mengenal perjuangan para ulama, perjuangan para imam-imam mazhab, sehingga di era kontemporer digital saat ini, di zaman modern, kita bisa banyak belajar dari perjalanan hidup mereka. Ini luar biasa dan ini adalah satu hidayah bagi yang ketinggalan atau tidak ikut dalam mengenal Imam Syafi'i ini dalam i'anah. Dia rugi karena sungguh Imam Syafi'i itu adalah satu di antara silsilah yang nyambung keturunannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada kakek moyangnya namanya Hashim. Nah, ini yang mau kita baca ini. Sebelum itu mari kita baca suratul Fatihah dulu satu kali. Kita niatkan untuk almarhum kedua orang tua kita, kedua ibu bapak kita, usulihim wa furu'ihim, baik yang masih hidup dan yang sudah meninggal, juga kepada guru-guru kita di Pondok Pesantren Mustofawiyah Purbabaru, kepada Syekh Haji Umar Bakri Lubis, kemudian Kiai Haji almarhum Kiai Haji Mahmudin Pasaribu, Ayah Tarutung, Tuan Naposo, Tuan Natobang, dan seluruh guru-guru Mustofawiyah yang sudah almarhum dan yang masih hidup, termasuk teman-teman yang angkatan kami 2006-2007, Bang Ali, Basa itu, dan Ustadz Tohir dan lain-lain itu, banyak yang berjuang di Pondok Pesantren Mustofawiyah. Salut. Ala hazihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillah wa lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada seluruh muslimin muslimat, mukminin mukminat, kemudian seluruh ulama-ulama, seluruh kiai-kiai, seluruh ustadz-ustadz, seluruh intelektual muslim, seluruh manusia yang berjuang untuk menegakkan kebenaran, keadilan, kemanusiaan, peradaban Islam yang lebih bermartabat. Kita bacakan sekali lagi Al-Fatihah, juga untuk seluruh usaha, pekerjaan yang kita punya, Allah berikan kemudahan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu. Hadirin jamaah, keluargaku, sahabat-sahabatku, kita mulai dengan bacaan qauluhu Ibnu Abdi Manaf.
Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah lanjutan di halaman 16 I'anatut Thalibin, masih kitab yang ada di Purba ini. Qauluhu Ibnu Abdi Manaf, fayajtami'ul Imam Syafi'i ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Abdi Manaf. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keturunannya bersambung silsilahnya dengan Nabi Muhammad, Imam Syafi'i, dan Nabi Muhammad bersambung silsilah keturunannya pada garis keturunan Abdi Manaf. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyiduna Muhammad bin Abdillah, kemudian bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdi Manaf. Nah, jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf berarti berada pada keturunan yang keempat, kakek Nabi yang keempat. Wa Hashim, nama Hashim itu allazi fi nasabihi sallallahu alaihi wasallam ammun. Jadi Hashim itu adalah pamannya bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keturunannya itu. Li Hashim allazi fi nasbil imam, pada Hashim inilah keturunan Nabi dan keturunan Imam Syafi'i bersambung. Nah, kemarin kita sudah lihat kan bagaimana silsilah Imam Syafi'i. Tadi Nabi Muhammad, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Jadi bin Hashim yang keempat. Nah, kita lihat Imam Syafi'i. Mengingat yang kemarin, nama Imam Syafi'i adalah Al-Mujtahidu Abi Abdillah. Panggilannya Abi Abdillah, nama anaknya Imam Syafi'i Abdillah. Itu biasa dalam tradisi Arab dan kita juga. Misalnya saya Hairul Saleh Siregar gitu, bin Parlaungan. Kemudian anak saya Muhammad Khairul Amir Siregar gitu, maka saya disebut dengan Abi Amir, atau kalau di rumah biasa dipanggil Buya Amir. Jadi ikut nama kakeknya juga ya, nostalgia dan insya Allah manfaat. Jadi nama Imam Syafi'i itu siapa? Muhammad bin Idris. Nah, jadi nama Imam Syafi'i itu sama dengan Nabi Muhammad, sama dengan Imam Ghazali, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Jadi namanya, nama bapaknya, nama kakeknya sama tiga-tiganya. Hanya beda tempat lahir aja. Al-Ghazali. Kalau Imam Ghazali itu di Gazel, Tus, Iran yang sekarang. Kalau Imam Syafi'i itu di Gaza, Palestina yang sekarang. Nanti kita baca di sini. Mudah-mudahan waktunya sampai ya. Kita ngebutin aja. Jadi ada nostalgia baca kitabnya. Kemudian ada kesimpulan yang sudah dapat di judul. Itu yang kita sebut dengan metode tematik dan metode pondok baca kitab. Nah, Muhammad bin Idris. Nah, kemudian siapa lagi? Bin Abbas, bin Utsman, bin Syafi', bin Sa'ib, bin Ubaid, bin Abdu Yazid, 8, bin Hisham, berarti yang ke-9. Kakek Imam Syafi'i yang ke-9. Kalau Nabi Muhammad kakeknya yang ke-4, nama Hisham itu. Hisham bin Abdul Muttalib. Nah, Abdul Muttalib kita tahu adalah kakeknya Nabi. Kalau Sayyidina Ali, Abdul Muttalib, Ali bin Abdul Muttalib bin Abdi Muttalib. Ini suka ketukar nih anak-anak kita. Anak-anak SMA 34 juga biar kata pinter-pinter begitu. Smart, luar biasa. Tapi suka ketukar Abu Thalib dan Abdul Muttalib bin Manaf. Nah, baru dikasih keterangan kan, wa Syafi' huwa allazi yunsabu ilaihil imam, dan Syafi' asy-Syafi'i gitu. Kata asy-Syafi'i
Itulah yang menjadi nama populernya Imam Syafi'i. Qauluhu wa wulida imamuna radhiyallahu anhu, dalam bacaan berikutnya dilahirkan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ay bigozatin, di Gaza Palestina yang sekarang, allati tuwfiya fiha, dan di sanalah di Gaza itu juga makam Imam Syafi'i. Makanya nih Gaza ini kan perjuangan seumur hidup, dan tidak boleh menyerah, dan tidak boleh adu jotos-jotosan. Menyelesaikan persoalan Gaza ini perspektif kita ya, masukan bagi dunia Islam, dunia internasional, itu mesti diselesaikan dengan kekuatan ekonomi, kekuatan diplomatis politik, kekuatan persatuan umat Islam. Karena kalau ekonomi kita kuat, namanya orang kaya ya bisa ngomong apa aja kan. Aduh. Tren globalisasi, ekonomi global juga demikian. Maka cerita-cerita COVID ini juga tidak lepas dari cerita itu. Ndak usah terlalu jauh ke situ dulu deh. Yang jelas Rasulullah sudah mengingatkan, kadal fakru ayyakuna kufron. Hampir saja kemiskinan itu, kefakiran dekat dengan kekafiran atau keingkaran. Udah sederhana, lihat di musola, di masjid, di lingkungan sekitar kita. Kalau orang kaya yang ngomong, dia alim, berilmu, ibadahnya bagus, itu cepet dikerjain tuh. Semua perbaikan musola, perbaikan masjid, perbaikan apa aja, sosial masyarakat, kegiatan dia itu cepet. Nah, tapi kalau ustadznya kere, maaf nih, ini contoh langsung aja. Ustadznya kere, ustadznya miskin, walaupun dia berilmu, nah, apalagi terlihat ustadznya kumal. Aduh, na'udzubillah. Maka teman-teman ustadz, ayolah. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Kalau di Jakarta, di Purba sih insya Allah tidak. Itu sangat-sangat baik sekali. Ya, saya juga apresiasi sahabat saya itu Ustadz Abdul Aziz, toko Arafah Penyambungan, itu luar biasa. Lanjutkan Ustadz. Baik, kita lanjut. Wulida imamuna radhiyallahu anhu bi Gaza, Imam Syafi'i dilahirkan di Gaza, allati tuwaffiya fihi, disitulah dimakamkannya Hashim jiddun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertemuan keturunan silsilah Nabi dan silsilah keturunan Imam Syafi'i yang bernama Bapak Hashim ini, ayahanda Hashim ini, yaitu kakeknya Nabi, meninggalnya dan dimakamkannya di Gaza, Palestina. Wakila bil Asqalan, ada satu pendapat Asqalan, di Asqalan itu nama satu daerah juga di sekitaran itu, di sekitaran masih Timur Tengah lah. Hal itu biasa dalam beberapa pendapat dan riwayat dalam ilmu pengetahuan, berbeda riwayat, berbeda tempat. Namun kita meyakini bahwa orang-orang seperti Sayyid Abu Bakar Muhammad Syato rasa-rasanya tidak akan berbohong. Apalagi berbohong akademik, beda banget dengan yang kita lihat di TV kan. Dengan orang intelektual dan lain-lainnya lah, dan tidak bermaksud menyinggung itu. Harga jujur dalam bernegara, dalam beragama, dalam ekonomi, itu adalah mutiara yang tidak ada habis-habisnya. Jujur adalah mata uang di mana-mana. Wakila bi Asqalan summa huila ilal Makkah, kemudian Imam Syafi'i dibawa pindah ke Makkah. Wa huwa ibnu sanatain, umur Imam Syafi'i ketika pindah di Makkah dari Palestina itu di bawah umur anak 2 tahun, sekitar anak 2 tahun. Ya, lebih besar sedikit anak saya Arafiq Muhammad Rizki Siregar. Dia udah 3 tahunan kan. Wa nasyabiha, lalu tumbuh kembangnya Imam Syafi'i itu di kota Mekah. Wa hafazul Quran, Imam Syafi'i itu menghafal Al-Quran. Wa huwa ibnu sab'ina sinin, usianya 7 tahun. Ya Allah.
Usia Imam Syafi'i 7 tahun dah hafal Al-Quran. Anakku 7 tahun masih wallahu alam. Tapi insya Allah kita berusaha ya, sekuat mampu, sesuai kapasitas dan waktu. Sedaya mampu lah intinya, la haula wala quwata illa billah. Wal Muwatta wa huwa binu Asyrah. Nah, jadi kitab terkenal Muwatta, kitab fikih pertama yang didasarkan pada hadis-hadis oleh Imam Malik. Jadi Imam Malik, Malikiyah, mazhab Malikiyah itu gurunya Imam Syafi'i. Usia 10 tahun Imam Syafi'i udah hafal dari A sampai Z, dari alif bata sa sampai akhir. Nah, ini ceritanya panjang, sekali waktu nanti kita akan cerita supaya makroknya, bacaannya ini dapat. Wa tafaqaha ala Muslim bin Khalid mufti Makkah al-ma'ruf bizanji. Nah, jadi belajar ilmu fikih, gurunya Imam Syafi'i belajar ilmu fikih yaitu mufti Makkah, ulama besar Makkah yang mengeluarkan fatwa di Makkah. Nah, ini sama dengan sekarang Masjidil Haram itu kan ada ulama-ulama luar biasa di situ yang bertugas sebagai majelis fatwa. Kalau di Indonesia MUI. Nah, itu nama ulamanya itu adalah Syekh Muslim bin Khalid. Dikenal Syekh Muslim bin Khalid dengan sebut Az-Zanji li syiddati syukratihi fa huwa min babil asma'il addad. Jadi nama kerennya imam besarnya Masjidil Haram saat itu adalah Muslim bin Khalid. Ada nama populernya, nama artisnya, kira-kira begitulah. Az-Zanji itu apa itu? Li syiddati syukratihi. Jadi wajahnya, kesukaan warnanya itu tampak percampuran antara merah dan kuning. Merah dan kuning itu tahu nggak? Sakura. Jadi bahasa Arab sakura yang ada di Jepang itu ya kayak begitu. Ya, agak-agak mirip dengan baju yang saya pakai ini. Agak-agak mirip ya. Kemudian ya, jadi kata syakura itu bahasa Arab. Syakaro bahasa Arabnya itu shim qaf ra, syakura. Wa uzina lahu fil ibta. Imam Syafi'i itu sudah diperbolehkan memberikan pendapat atau fatwa di Masjidil Haram. Wa huwa ibnu khamsi asyrata sanatan. Usia 15 tahun sudah memberikan fatwa pas akil balik. Luar biasa. Ma'anahu nasya'ayatiman. Nah, catatan yang harus kita pelajari, Imam Syafi'i itu lahir tumbuh besar dalam keadaan yatim, fi hujri ummihi, dalam pemeliharaan ibunya. Jadi sebatang kara, single parent, mohon maaf, janda ibunya. Tapi berjuang di Makkah, bayangkan itu. Pindah dari Palestina yang sekarang, merantau ke Makkah, bahasa kita nih. Karena kita kan anak rantau. Dan perjuangan Imam Syafi'i itu dari satu tempat, wilayah ke wilayah lain, itu adalah wilayah perantauan yang memperluas ilmunya. Dan luar biasa, 2/3 dunia ini di era itu dan bahkan sekarang itu adalah bermazhab Syafi'i. Adakah mazhab-mazhab lain salah Ustadz? Tidak. Nah, kita jangan cetek. Nah, jangan kolot. Pokoknya kalau udah ngaji sama bareng UKS, sama-sama UKS, baca Ihya, baca I'ana, jangan kolot. Jangan PA, pendek akal. Ini udah agak panjang nih. Kita lewatin dulu ya. Takut waktunya nggak kesampaian nanti karena beberapa menit lagi itu akan bunyi itu orang yang senam. Jadi nggak bakal terdapat suaranya. Kalah suara kita itu. Fikillati minal aish, kita perlu belajar. Wadiku halin. Jadi Imam Syafi'i itu hidupnya biasa saja, sederhana. Saya tidak membilang miskin ya. Kita bighairi al-adab, kurang beradab. Nah, kita tidak bilang orang yang berilmu itu miskin. Karena miskin sesungguhnya itu bukan miskin ilmu, bukan miskin hati, tapi miskin harta saja. Miskin materi. Nah,
atau miskin iman. Nah, kalau itu ya miskin ilmu ya miskin iman, miskin amal itu ya. Kalau harta itu relatif. Jadi keadaan Imam Syafi'i itu biasa aja dan tidak terlalu bukan hidup dalam kesenangan. Karena saya di SMA Negeri 34 Jakarta, ahlan wasalan ada Pak Sutono Medianto di sini yang juga orang tua dari SMA 34 Jakarta. Mohon izin nun sewu Pak, saya sebutkan dan ini bagian dari dakwah. Jauhlah dari kehidupan anak-anak kita 34. Anak-anak kita 34 itu kan udah sekolah, mohon maaf nih bahasanya, udah sekolah elit, berprestasi, sekolah negeri yang bagus, kemudian pada pinter, ekonominya menengah ke atas, dan lain-lainnya. Maka disebutkan itu agar kita bisa bersyukur dan kita bisa berbagi, peduli dengan pendidikan anak-anak kita. Jika ada yang kurang mampu di kelas itu, dan di 34 itu sudah berjalan dengan baik, simetris lah berjalan. Ya ibarat tangan kanan, tangan kiri, gantian, kanan di depan, kiri mundur, kanan kiri mundur, kaki kanan di belakang. Karena kalau dua-duanya loncat, sama-sama loncat itu langkah pocong namanya, bisa jatuh juga kita. Ya ini bahasa-bahasa kias saja ya, mudah-mudahan menyejukkan. Wa kana fi sabahu yujalisul ulama. Jadi Imam Syafi'i itu ngaji kayak kita gini nih, itu ulama-ulama pada ikut duduk. Ulama zaman dahulu ahli Quran, hafal Quran semua. Imam Syafi'i aja dapat dibayangkan usia 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Usia 2 tahun, usia 7 tahun udah hafal kitab Muwatta, Imam Malik. Luar biasa. Usia 15 tahun sudah memberikan fatwa tentang ilmu fikih. Jika ada persoalan, ada permasalahan diselesaikan. Sama dengan misalnya persoalan-persoalan kontemporer sekarang ini. Apa hukumnya nikah lewat video call? Misalnya kan calon suaminya tentara gitu. Tiba-tiba pada hari H udah besok mau menikah itu, hari ini harus tugas. Kalau tentara tidak ada kata tidak kan, siap langsung berangkat. Namun pada jeda waktu tugasnya di sana, di perbatasan atau di tengah laut atau di luar angkasa misalnya, keamanan negara genting, dia harus tetap melaksanakan pernikahan. Kenapa? Karena yang calon istrinya kan udah siap, keluarga udah siap, dua-duanya udah siap, nangis-nangis. Bisa zolim itu kalau tidak dijadikan pernikahan. Nah maka dia nikah dengan lewat video call katanya. Apa hukumnya? Nanti kita jawab, ini jadi teka-teki. Sedikit lagi ya. Wayuk tabu mayastafidu fil izam. Jadi Imam Syafi'i itu mencatat apa-apa yang perlu, karena hafalannya kan kuat. Fil izam itu di tulang belulang. Wanahwiha dan seumpamanya, misalnya pelepah kurma, kulit-kulit kayu. Jadi di situ beda banget dengan kita sekarang, nulisnya udah di notebook, nulisnya udah di HP, nulisnya udah di buku. Agenda Muslim, waduh, my diary, waduh, today my activity, wah luar biasa kan? Beda dengan Imam Syafi'i. Maka kita harus banyak-banyak berdoa dan banyak-banyak rendah hati supaya ilmunya Imam Syafi'i dan ulama-ulama lain, ilmunya Rasulullah SAW ikut ke dalam nurani kita, hati terdalam kita dan jiwa raga kita, sehingga bermanfaat untuk kita, untuk keluarga kita dan untuk lingkungan kita, komunitas kita. Rasa-rasanya kita itu malu kalau lihat sejarah Imam Syafi'i, imam-imam lain. Kita belum bicara soal ekonomi ya, kita belum bicara soal hukum. Wallahu a'lam bishawab.
Insya Allah semua bermanfaat. Kita cukupkan dulu. Suaranya sudah mulai yang senam pagi dan itu juga perlu. Insya Allah nanti kita lanjutkan. Dari riwayat Imam Syafi'i ini kita belajar arti kehidupan dan arti ibadah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna Allahumma inna istauda'na kama qara'na wa ma'afizna wa masami'na fardudna ilaina inda hajatina ilaih. Ya Allah, kami titip kepadamu apa yang telah kami dengar, apa yang telah kami lihat, ilmu yang kami dengar, ilmu yang kami lihat, ilmu yang kami pelajari, ilmu yang kami baca, dan kembalikan bagi kami tatkala kami membutuhkannya. Amin ya rabbal alamin. Wal afwa minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.